Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran Ulumul Hadis kelas 11 minatan keagamaan. Kita akan membahas tentang Rijalul Hadis. Jadi apa itu Rijalul Hadis, syarat-syaratnya, dan juga tentang Tabaqah sanad. Akan dibahas dalam bab Rijalul Hadis ini. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas nama Nabi SAW, maka sama dengan menyiapkan tempat duduk di neraka. Nah, orang yang tidak belajar ilmu hadis, kemudian suatu saat ketika dia mengatakan sesuatu itu halal, haram atau wajib dengan menggunakan argumentasi dalil yang dhaif, maka sama saja ya dengan membohongkan atas nama Nabi. Dan pada saat itu pula ia mempersiapkan kursi di neraka. Naudzubillahi min dzalik ya. Jadi orang yang belajar ilmu hadis, dia tahu hanya menggunakan hadis dhaif dalam hal anjuran dan kesunahan atau kemubahan saja, bukan tentang masalah halal haram atau tentang sesuatu yang wajib syar'i. Nah, sebelum membahas tentang Rijalul Hadis, ini ada dua buah foto ya. Ini bayangkan jika kedua foto ini pernah mengatakan sesuatu. Foto pertama kan Imam Bukhari ya. Ini dalam film ya. Kemudian foto yang kedua entah siapa ini, pakai jas ya, pakai kacamata. Kata yang Imam Bukhari, cara sholat yang benar adalah dengan berniat bersamaan dengan takbiratul ihram. Sedangkan kata yang pakai jas ini adalah cara sholat yang benar adalah niatnya setelah takbiratul ihram. Nah, dari kedua gambar tadi, kira-kira mana yang dapat kita terima? Kemudian apa alasannya? Kemudian sebutkan alasannya apa? Dan apa konsekuensi percaya pada foto yang pertama? Dan apa konsekuensinya ketika percaya sama foto yang kedua? Kemudian apa pentingnya mengetahui orang, nah ini kan garis bawahi, orang yang membawa berita ini. Kemudian orang yang bagaimana sih yang bisa diterima beritanya yang kita percayai. Dan bagaimana jika seorang yang berpakaian kaos, celana jin, urakan, pakai topi, kemudian ceramah tentang ajaran agama di depan Anda. Bisa saja Anda berkilah, wah itu kita gak memperbincangkan masalah nyamar atau tidak ya. Ini kan membicarakan masalah kepantasan atau tidak. Kemudian ad-dhahir dilul batin. Kadang dhahir itu memperlihatkan batin meskipun tidak mutlak. Kemudian bagaimana jika seorang berpakaian baju koko, menggunakan sarung, berkapia putih, membawa sorban, ceramah di depan Anda? Tentu saja akan berbeda dengan yang tadi urakan itu. Kemudian ungkapan apa yang ingin kita tanyakan setelah melihat kedua gambar tersebut? Nah, sekali lagi kita bukan fokus ke masalah pakaian ya, maka lalu kita fokus pada orangnya, itu kan? Siapa yang membawakan berita, siapa yang membawakan informasi, itu kan? Mana yang lebih kita percayai? Ini sebagai renungan sebelum pembahasan. Itu dalam berita ya, atau dalam hadis nih. Untuk mengetahui apakah sebuah hadis itu sahih atau tidak, saja yang dilihat pertama kali adalah siapa yang menyampaikannya. Tombor-tombor hadis gitunya. Kadang berita biasa pun kan kita melihat orangnya. Kalau orangnya suka bohong, buat apa kita percayai gitu kan? Dari nusok bohong mah kadang sering bohong gitunya. Suatu saat dia jujur gitu kan. Kadang kita tidak percaya karena apa? Karena dia terbiasa berbohong gitu. Karena kebohongan yang terjadi itu biasanya ketika berbohong sekali itu akan diikuti dengan kebohongan berikutnya. Ya, kita rasakanlah seperti itu. Nah, jika yang menyampaikannya adalah orang yang tidak bisa dipercaya, maka jelas hadis tersebut tidak bisa dipercaya. Ya, tidak percaya bahwa hadis itu berasal dari Nabi. Bisa jadi hadis itu adalah hadis yang mengada-ngada atau hadis yang isinya hanya untuk menguatkan pendapat atau kelompok tertentu saja. Apakah ada yang seperti itu? Ya jelas ada. Nah,
perlu adanya syarat-syarat nih, syarat-syarat orang yang menerima dan menyampaikan hadis. Itulah yang disebut dengan rijalul hadis. Jadi ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang mengetahui tentang syarat-syarat orang yang menerima dan menyampaikan sebuah hadis. Jadi rijalul hadis ini sangat penting supaya kita tahu bahwa hadis ini sahih atau tidak, sahih ini hasan atau tidak, benar atau tidak, apakah dibawakannya oleh orang-orang yang tidak dipercaya atau orang-orang yang suka berdusta. Nah, rijalul hadis itu tugasnya, gitu kan, seperti itu. Di sini ada contoh sebuah hadis. Haddasana Bahzun, haddasana Muhammad bin Talhah bin Musarrif an Abdullah bin Syarikil Amiri an Abdurrahman bin Adiyil Kindi anil Ash'ati bin Qais qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ashkarun nasi lillahi azza wa jalla ashkaruhum linnas, rawahu Ibnu Majah. Nah, nama-nama yang digaris bawahi adalah rijalul hadis. Jadi dari mulai Bahzun, Muhammad bin Talha, itu kan ini, Abdullah bin Syarikil Amir, Abdurrahman bin Adil Kindi, ini perjalanannya dari Ash'ash bin Qais. Nah, ini yang pertama mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini rijalul hadis. Al-Asyad bin Qais dikatakan rijalul hadis adalah karena beliau telah menerima hadis secara langsung nih. Al-Ash'as bin Qais. Nah, ini rijalul hadis. Nah, ini yang ini anil Ash'as bin Qais menerima hadis secara langsung. Jadi kalau gambaran singkatnya, Ash bin Qais, Al-Ash bin Qais ini mendengar dari Rasul. Kemudian dia ceritakan kepada Abdurrahman bin Adil Kindi. Abdurrahman bin Adil Kindi menceritakan kepada Abdullah bin Syarikil Amiri, menjelaskan kepada Talhah bin Musarrif, menjelaskan kepada Bahzun, dan Bahzun diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah. Itu perjalanannya, sanadnya. Sekarang pengertiannya, rijalul hadis adalah orang yang meriwayatkan hadis mulai dari awal sanad hingga akhir sanad. Nah, ini kan yang tadi ini sanad ya, perjalanannya dari Rasul sampai ke Ibnu Majah. Nah, jadi rijalul hadis adalah orang yang meriwayatkan hadis mulai dari awal sampai akhir sanad. Nah, sebuah sanad hadis bisa dikatakan benar dari Nabi jika sanadnya sambung atau ittisal sanad, yaitu rangkaian sanad hadis yang saling bertemu antara murid dari guru, mulai dari awal sanad sahabat atau siapa sampai pada periwayat terakhir atau yang membukukan seperti Ibnu Majah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Nah, syaratnya, nah ini ada syaratnya. Bagaimana seorang dikatakan rijalul hadis yang benar gitu kan? Adalah syaratnya adalah pertama adil. Adil itu dalam artian muslim, sudah balik dan berakal sehat. Ini menjelaskan tentang yang sudah kan. Kalau sekarang nggak ada istilah yang rijalul hadis karena nabinya juga sudah tidak ada ini kan. Nah, adil. Jadi adil itu artinya muslim, sudah balik, berakal sehat. Kemudian dobit fil kitabah dan dobit fil hifdi. Dobit fil kitabah kuat menjaga tulisan, dobit fil hifdi kuat dalam menjaga hafalan. Dua-duanya harus dobit. Menjaga tulisannya harus kuat, kemudian menjaga hafalannya apalagi. Ini dobit. Dan yang ketiga, syarat rijalul hadis adalah seorang yang harus bisa menjaga muru'ah. Atau bahasa santai sekarang maru'ah. Apa itu muru'ah? Harga diri. Ya, jadi menjaga harga diri dengan cara berakhlak yang mulia dan menjauhi akhlak tercela. Jadi kalau ada yang disebut rijalul hadis ini akan memenuhi syarat yang ini dari adil, dobit dan menjaga maru'ah. Kalau tidak ada salah satunya maka tidak bisa dikategorikan sebagai rijalul hadis, maka hadisnya akan dipertanyakan. Bukan ini benar atau tidak, dhaif atau tidak. Pertama dari segi adilnya. Ini ada cacat kalau tidak disebut adil, maksudnya tidak disebut rijalul hadis ini adil kalau pertama al-kizib, bohong. Jika sehari-hari seorang yang mengutarakan hadis ini sering bohong dalam bicaraan sehari-hari atau pernah membohongkan riwayat, maka cacat. Jadi nggak adil, artinya suka bohong. Kemudian cacatnya dari segi adil adalah al-mumtahamu bil kizib atau dianggap berbohong. Beda ya, bohong dengan dianggap berbohong. Arti al-mutahamu bil kizib adalah
Ada dua kemungkinan. Pertama, dia sering bohong dalam ucapan sehari-hari. Tidak pernah ditemukan bahwa dia berbohong tentang hadis nih. Tapi sehari-hari dia berbohong, termasuk ini. Kedua, pernah meriwayatkan hadis sendirian dan hadisnya bertentangan dengan kaidah yang berlaku secara umum atau bertentangan dengan riwayat hadis yang lain yang lebih kuat, maka ini termasuk kategori al-muttahamu bil kizib, dianggap berbohong. Jadi kemungkinan dia sebetulnya tidak berbohong tidak pernah berbohong dalam hadis, tapi dia sering bohong dalam sehari-hari. Satu. Yang kedua, dia pernah meriwayatkan hadis sendirian dan hadisnya tapi bertentangan dengan kaidah yang biasa. Kok beda ini ya? Hadis yang lain dari sahabat yang lain seperti ini, dari dia seperti itu. Berarti ini termasuk kategorinya al-muttahamu bil kizib. Kalau yang kizib tadi jelas bohong sehari-hari, hadis juga sering berbohong. Yang ketiga, cacatnya riwayat hadis dari segi adil adalah kalau fasik ya, artinya yang meriwayatkan hadis ini sering melakukan perbuatan dosa kecil atau pernah melakukan dosa besar. Jadi fasik itu sering dosa kecil dan pernah melakukan dosa besar, karena dosa itu nggak boleh dianggap kecil ya, karena kecil-kecil juga apa? Dosa. Itu letik-letiknya nama dosa itu. Gitu. Kemudian al-bid'ah masih dari cacat riwayat tentang adil ini ya, karena tadi kan syaratnya 3, adil, dobit, 2 sebetulnya, adil, dobit gitu. Ada juga menjaga maru'ah. Yang adil nih cacatnya tadi masih ada nih. Selanjutnya adalah al-bid'ah. Jadi kalau dia sering melakukan perbuatan bid'ah atau ibadah yang baru yang tidak disyariatkan, sekali lagi dalam peribadahan ya, maka dia dikategorikan tidak adil dalam rijalul hadis. Kemudian adalah al-jahalah atau bodoh atau tidak mengetahui. Artinya dia orang yang tidak mengetahui tentang keadaan para periwayat hadis dan juga tidak mengetahui ajaran agama Islam. Ini parah ya gitu kan. Maka dia termasuk cacat dari segi periwayatan, dari segi adil. Kemudian dari segi dobit, tadi dobit itu kuat ya. Cacatnya riwayat dari segi dobit adalah pertama, apabila yang meriwayatkan hadis itu fahsyu alal ghalat. Jadi ada kesalahan yang terlalu. Kedua, ada su'u al-hifdi, hafalannya tidak baik, tidak cerdas lah gitu. Seperti kita mungkin ingin menghafal yang lupa atau apa yang ini yang kemarin lupa, tidak layak lah kita disebut sebagai riwayat hadis. Ada zaman sekarang nggak ada kan. Ini hanya menjelaskan tentang sahabat-sahabat yang dulu gitu kan. Kemudian cacatnya periwayat hadis dari segi dobit adalah al-goplah alias pelupa atau pikun. Jadi kalau goplah itu nggak bisa disebut dobit gitu, karena ya jelas lah yang namanya pikun gitu kan. Pikun itu lupa dengan. Kemudian yang terakhir adalah gelar-gelar rijalul hadis. Pertama ada yang diberi gelar al-musnid. Siapa itu al-musnid? Yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik ia mengetahuinya atau tidak. Jadi al-musnid juga disebut dengan at-talib, al-mubtadi, ar-rawi gitu kan. Jadi orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik ia mengetahuinya atau tidak. Kemudian ada juga talibul hadis, yaitu orang yang sedang menuntut hadis. Nah, orang yang sedang menuntut itu maksudnya menuntut ilmu hadis gitu kan. Ini gelar talibul hadis. Mudah-mudahan kita termasuk gitu kan, menuntut ilmu tentang hadis. Kemudian ada yang al-hujjah. Siapa yang diberi gelar al-hujjah? Yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 300.000 hadis, baik matan, sanad, perihal si periwayat tentang keadilannya dan sebagainya. Jadi meralat yang tadi yang saya sampaikan, bahwa sekarang ada ternyata rijalul hadis gitu kan, ada rijalul hadis, tapi kategorinya gitu kan, yang ini yang talibul hadis seperti kita semua yang sedang belajar tentang bagaimana hadis, bagaimana rijalul hadis, itu termasuk rijalul hadis juga, tapi kategorinya adalah talibul hadis atau talibal hadis. Kalau yang al-hujjah itu kan seperti Hisham ibnu Marwah, Abu Huzail Muhammad ibnu Wali dan Muhammad Abdullah bin Amr itu kan.
Karena ini harus 300.000 hadis dengan matan, sanad juga, maupun si periwayat adil dan lain sebagainya. Nah, ini gelarnya adalah al-hujjah. Subhanallah ya. Ada lagi al-muhaddis. Al-muhaddis ini gelar ini ada beberapa pendapat. Pertama, menurut muhaddisin mutaqaddimin, al-hafidz dan al-muhaddis searti ya, yang tadi ya, yang ini ya, yang nanti al-hafidz yang nanti. Kemudian menurut muhaddisin mutaakhirin, al-hafidz itu lebih khusus daripada al-muhaddis. Kemudian al-Taju al-Subhi mengatakan al-muhaddis adalah orang yang dapat mengetahui sanad-sanad, ilat-ilat, nama-nama rijal atau periwayat-periwayat, kemudian nazil rendahnya suatu hadis, juga memahami kutubus sittah dari mulai Musnad Ahmad, Sunan Al-Baihaqi, Majmu' Tabarani, dan mengetahui hadis itu sekurang-kurangnya 100 buah. Itu gelarnya adalah al-muhaddis.